perkenalkan nama saya Elmi Sumarni Ismau. Nama komunitasnya Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi atau Garamin NTT. Bentuk kegiatan yang pas COVID-19 itu karena Garamin baru dibentuk. Jadi bingung kegiatan apa yang membuat. Jadi saat itu kami menginisiasi untuk membuat kegiatan-kegiatan webinar online. Tujuan dari pendirian Garam itu, misi kami itu ada 5. Jadi yang pertama itu penelitian, advokasi, pemuktahiran data, kampanye pendidikan inklusi, lalu ada kemandirian, partisipasi aktif difabel. Oke, good people, inspiratif sekali bagaimana usaha yang dilakukan oleh Elmi Sumarni Ismau, seperti apa tantangan yang dihadapinya. Dan siang ini bersama saya sudah tersambung dengan Elmi, pemenang 1 Indonesia Award 2021 kategori khusus pejuang tanpa pamrih di masa COVID-19. Selamat siang, Elmi. Halo, selamat siang. Apa kabar? Baik selalu, sehat selalu ya? Ya, saya sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Elmi, ini masyarakat penasaran apa yang mendorong membentuk Garamin bersama rekan-rekan nih, Elmi? Sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 1 Indonesia Award yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dan keluarga dari 1 Indonesia Award ini. Nah, itu gerakan advokasi transfer Garamin NTT ini didirikan itu atas impian kami 6 orang, karena kami memiliki impian untuk membangun solidaritas dan semangat inklusi untuk bergerak memperjuangkan penciptaan hak penyandang di semua aspek kehidupan di Provinsi NTT yang inklusi. Berbicara tentang inklusi bukan berarti inklusi secara fisik, tetapi mindset kita juga harus inklusi, sehingga tahun lalu tanggal 14 Februari itu kami membentuk Garamin NTT ini. Oke. Elmi, ini gerakan Garamin ini atau kegiatannya apa saja? Apakah termasuk pelaksanaan vaksin juga? Ya, kegiatan yang kami lakukan itu yang pertama adalah pelatihan sensitivitas disabilitas, etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas, dan inklusi. Ada hal yang akan dikembangkan dalam organisasi kami maupun dengan mitra ke depan itu, kami bersinergi dengan pihak lain untuk bertukar pengetahuan dan peluang untuk bekerja sama. Nah, kegiatan rutin kami itu adalah yang dilakukan adalah itu pertemuan bulanan penguatan lembaga pendampingan desa inklusi itu di Desa Ilomin. Kami melakukan pelatihan kegiatan riset terkait dengan penyandang disabilitas dan perubahan iklim. Lalu kami juga melakukan penelitian terkait mendorong pembangunan desa yang inklusi. Kami juga bermitra dengan Bapelibangda Provinsi NTT untuk membuat menyusun buku profil disabilitas di Provinsi NTT. Lalu kami juga melakukan kegiatan-kegiatan webinar itu secara online pada masa pandemi. Lalu kami juga terlibat dalam forum pemantauan hak disabilitas di Indonesia dan menjadi salah satu hotline dukungan hotline psikososial. Nah, lalu kami juga terlibat menjadi relawan inklusi saat Seroja, dan kami juga pada saat badai Seroja terjadi di NTT kami melakukan banyak hal. Di situ kami membantu teman-teman penyandang disabilitas yang terdampak. Lalu pada bulan Juni sampai September kemarin kami membantu orang baik difabel dan non difabel untuk melakukan kegiatan vaksinasi. Tetapi itu kami bagi dalam tahap 1 dan tahap 2. Oke, wah panjang sekali dan banyak sekali kegiatannya. Nah, selama ini siapa yang lebih sulit diubah mindsetnya? Penyandang disabilitas sendiri atau justru masyarakat umum dan pemerintah mungkin? Elmi? Ketiganya itu sulit pada sudut pandang yang berbeda. Kalau kita lihat dari disabilitas, ada disabilitas itu sendiri yang belum percaya diri. Dia itu tidak belum bisa menerima keadaannya sebagai disabilitas, dan dia juga berpikir bahwa dia akan menjadi beban keluarga. Lalu yang kedua itu adalah dari masyarakat. Nah, sikap dan pandangan masyarakat terhadap difabel
selama ini masyarakat selalu menganggap bahwa difabel itu tidak mampu, orang yang perlu dikasihani, dan dilihat itu hanyalah kekurangannya, bukan potensi atau kelebihan dari disabilitasnya itu sendiri. Contohnya difabel netra, masyarakat melihat difabel netra itu adalah tidak bisa melihat, berarti dia tidak bisa bersekolah, dia tidak bisa bekerja, dan lain-lain. Dan kalau dilihat dari pemerintah, kebijakan dan regulasi itu sudah ada dan sudah banyak dibuatkan terkait dengan peraturan disabilitas di tingkat nasional. Itu sudah ada undang-undangnya, peraturan pemerintah terkait dengan disabilitas. Tetapi kalau di daerah di NTT itu kami sudah ada peraturan gubernur, tetapi itu implementasinya itu masih minim. Sehingga kalau dengan peraturan gubernur saja kami berpikir bahwa sekarang kami ada mendorong supaya adanya perda disabilitas dan sehingga ke depan dengan adanya perda disabilitas maka di kabupaten-kabupaten itu akan ada perbu. Nah ini yang menjadi PR bersama sehingga kami akan terus mendorong supaya di daerah-daerah itu bisa ada kebijakan terkait dengan peraturan yang menyasar kepada disabilitas dan kelompok rentan lain. Oke, ini menarik sekali ya. Ini kenapa Elmi penting membentuk kelompok difabel sendiri? Pentingnya membentuk kelompok disabilitas itu sebagai tempat untuk saling melatih dan menambah ilmu pengetahuan, pergaulan, kemampuan, serta kemandirian dan dari sumber daya yang dimiliki oleh penyandang disabilitas itu. Lalu tujuan adanya kelompok disabilitas ini supaya memiliki satu suara yang sama ketika kita mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas dan memiliki tujuan bersama. Nah, ketika kelompok disabilitas ini kita sudah memiliki satu tujuan bersama, kita bisa menjalin kerjasama dengan stakeholder lainnya sehingga dengan adanya kemitraan antara dengan stakeholder lainnya, maka tujuan bersama kita akan tercapai, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam semua lintas sektor dan mendorong penyandang disabilitas untuk menjadi dalam tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Baik, nah setelah penting membentuk kelompok penyandang disabilitas, apakah Elmi sudah menemukan keluarga baru seperti itu istilahnya? Iya, saya sudah menemukan banyak keluarga baru. Salah satunya itu bertemu dengan banyak orang di Satu Indonesia Award ini. Saya merasa bahwa ini adalah pelajaran yang sangat berharga secara saya pribadi. Dan saya juga bersyukur memiliki teman, sahabat, dan keluarga baru dari berbagai daerah. Dan diberikan kesempatan oleh Satu Indonesia Award bisa membangun networking dengan banyak orang-orang muda inspirasi dan bisa berbagi cerita inspirasi kepada banyak orang. Dan salah satunya itu talkshow kita hari ini. Nah, Elmi sendiri ada target yang ingin dicapai terkait pribadi maupun bersama Garamin? Bagaimana? Target yang ingin dicapai ke depannya nanti Elmi dan Garamin? Kami sampaikan adalah dengan adanya satu desa inklusi yang kami lagi dampingi sekarang, kami berharap adalah desa ini akan menjadi contoh untuk desa-desa yang lain yang ada di Provinsi NTT. Oke, kalau dari usaha sendiri atau kelompok SDM-nya tidak menemui kendala berarti kan Elmi bersama Garamin? Kalau kendala kami di SDM secara internal itu kami masih kesulitan karena kami dari latar belakang pendidikan yang berbeda, ada yang tidak sekolah, ada yang tamatnya SD, SMP, sehingga itu masih penguatan internalnya sampai sekarang. Apalagi Garamin baru 1 tahun, jadi perlunya lagi membangun networking yang lebih luas lagi. Yes. Nah, Elmi bertemu dengan banyak orang inspiratif di Satu Indonesia Award dari Astra ya. Pelajaran apa yang didapat oleh Elmi sendiri? Pelajaran yang berharga yang didapat itu adalah meningkatkan skill untuk lebih banyak menulis lagi. Oke. Ada lagi Elmi? Itu aja. Itu aja. Baik, baru 1 tahun tapi luar biasa apa yang dilakukan Elmi dengan Garamin ya. Jadi semoga apa cita-cita yang dilakukan, yang diinginkan oleh Elmi segera terwujud dan untuk memajukan NTT sendiri. Terima kasih Elmi, semoga sukses selalu.